bagus masih satu titik di atasnya sih. Mana lah orang ini di kamera bagus-bagus aja kok. Raya, kamu ngomong sama siapa? Enggak, cuma cek lipstick doang tuh. Hah? Di kamera. Agak aneh ya kalau ngelihat orang ngomong sendiri. Nanya, tapi malah dijawab sendiri. Bagi sebagian orang, hal ini sudah menjadi kebiasaan. Contohnya teman saya ini nih. Apa sih yang mereka rasain kalau ngomong sendiri? Alasannya apa ya? Apa ini termasuk kelainan? Atau enggak? Kayaknya enggak deh. Kita cari tahu aja deh. Apa masuk gangguan mental ya? Kalau aku pernah itu keseringan itu pas mau kemana-mana gitu. Ini mau kemana ya, ini mau ngapain gitu. Terus pas kalau di kelas gitu, mau mikirin ini tuh gimana, mau tanya itu gimana gitu, kayak gitu kan. Kalau sadarnya sih, iya belakangan biasanya itu. Nggak tahu sih Kak, kayak refleks aja gitu, kayak tiba-tiba nggak kepikiran sih tiba-tiba mau ngomong kayak gitu, mau mikir kayak gitu. Udah sering pernah terjadi dan kayak ngomong sendiri itu dalam hal-hal yang biasanya kita lakukan sehari-hari, kayak mau cari make up itu kayak aduh aku mau cari apa sih, habis ini pakai apa ya aku ya, kayak gitu. Ya kadang belakangan kadang kayak ya emang sadar mau nyari sesuatu gitu. Kalau memang kita berbicara akan melakukan sesuatu hanya dalam hati saja, tidak diucapkan. Contohnya misalkan ketika kita setelah pulang kerja, ada pekerjaan kita yang memang sebelumnya belum kita lakukan. Wah, besok seperti apa ya? Akan kita lakukan seperti apa ya? Caranya seperti apa ya? Ya sudahlah, besok saja. Supaya kita bisa tahu apa yang kita rencanakan di berikutnya, planningnya. Jadi kita punya gambaran sesuatu yang akan kita lakukan dengan berpikir diri sendiri dulu. Bagus nggak ya? Self-talk menurut psikologi klinis dan pakar deteksi dini gangguan mental Tri Kurniati Ambarani adalah hal yang normal dan merupakan bagian dari suara batin atau inner voice. Self-talk juga merupakan kombinasi kesadaran tentang sesuatu yang terjadi pada diri dan keluar dalam bentuk bicara pada diri sendiri. Self-talk positif berisi afirmasi positif, dampaknya pun akan menjadi positif. Misalnya menaikkan harga diri, kepercayaan diri, dan efikasi diri. Sementara self-talk negatif berisi hal negatif. Jika self-talk memberi dampak negatif, maka hal ini perlu diwaspadai dan seseorang perlu didampingi ahli. Nah, pikiran-pikiran yang negatif apalagi sampai diucapkan dalam kata-kata itu kan bentuknya penegasan ya kepada diri sendiri bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan nanti itu akan berdampak pada perilaku sebenarnya gitu. Nah, perilakunya juga nanti akan ke arah-arah yang negatif. Mungkin saja itu menghambat kemampuan berprestasi, misalkan kalau pada anak-anak sekolah, menghambat kemampuan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain, entah itu dengan teman, entah dengan pacar mungkin, atau lebih jauh pada hubungan suami istri ya. Akhirnya itu kan menimbulkan banyak masalah ya gitu. Di sisi lain, self-talk juga punya kekuatan yang cukup besar sebagai terapi. Self-talk sering digunakan agar seseorang mampu mengelola diri sendiri dan mempengaruhi perilaku. Nah, tentu saja untuk mampu melakukan self-talk yang sesuai dengan realita, seseorang juga perlu dibekali dengan kemampuan untuk melihat kelebihan diri sendiri gitu ya, bahwa saya bisa apa, keterbatasan saya apa. Jadi masuk akal yang dia omongkan gitu ya, tidak hanya sekedar saya mampu, tapi selanjutnya saya mampu apa, saya bisa apa gitu ya. Jadi sampai pada perilaku. Saat berbicara sendiri, upayakan agar isinya adalah hal yang positif. Kita pun perlu mengenali kelebihan dan keterbatasan diri. Jika self-talk berisi hal yang negatif, kita bisa menantang diri. Apakah hal ini benar terjadi pada kehidupan sehari-hari atau hanya sekedar pikiran yang negatif? Selain itu, kita pun bisa memberikan afirmasi pada diri sendiri jika hal yang terjadi sesuai dengan perkataan positif. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.